Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Fitriadi, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 24, kelompok 2 dengan NDH 11. Jabatan saya saat ini adalah seorang penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 35 tahun 2020, di sana dijelaskan tupoksi seorang penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan penyuluhan, kemudian melakukan evaluasi dan melakukan pengembangan metode penyuluhan pertanian. Terkait tugas ini, maka saya mencoba mencari informasi-informasi di tingkat lapang, yaitu dari informasi petani bersama dengan kelembagaannya dan informasi-informasi yang ada di tingkat BPP berdasarkan adanya penyuluh-penyuluh pertanian yang ada di sana. Kemudian informasi-informasi tersebut saya dapatkan identifikasi masalah yang terjadi, dan dari hasil identifikasi tersebut saya coba rumuskan 5 masalah yang sedang trending, yaitu pertama, cukup banyaknya petani yang tidak memanfaatkan lahan sawahnya setelah pasca panen. Yang kedua, rendahnya kenaikan kelas kemampuan poktan. Yang ketiga adalah kurangnya minat pelaku utama untuk konsultasi ke Balai Penyuluhan Pertanian. Yang keempat adalah anggapan miring masyarakat terkait tugas seorang penyuluh pertanian. Yang kelima adalah rendahnya semangat petani dalam meningkatkan produksi usaha taninya. Nah, kemudian permasalahan-permasalahan tersebut saya analisis menggunakan metode APKL dan metode USG, di mana pada slide ini adalah analisis masalah dengan menggunakan metode APKL dengan kriteria A itu adalah aktual, P itu adalah problematik, K-nya itu adalah khalayak, dan L-nya itu adalah kelayakan dengan kriteria penilaian 1 sampai 5. 1 itu adalah kurang aktual, 1 itu adalah tidak aktual, 2 itu adalah kurang aktual, 3-nya itu adalah cukup aktual, 4-nya itu adalah aktual, dan 5-nya itu adalah sangat aktual. Dari hasil penilaian kriteria-kriteria tersebut, maka kita melakukan scoring dan perankingan, di mana dari hasil perhitungannya masalah kurangnya semangat petani dalam meningkatkan produksi usaha taninya mendapatkan skor tertinggi dengan poin 17, sehingga masalah-masalah yang lain akan kita tapis. Sementara masalah kurangnya semangat petani dalam meningkatkan produksi akan kita angkat dan lebih perdalam faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Kemudian masalah-masalah yang saya rumuskan di awal, saya akan coba melakukan analisis berdasarkan metode USG, di mana kriteria U itu adalah urgensi, S-nya itu adalah seriousness, dan G-nya itu adalah growth, dengan kriteria penilaian 1 sampai 5. 1-nya itu tidak urgensi, 2 itu kurang urgensi, 3-nya itu kurang urgensi, 4-nya itu urgensi, dan 5-nya itu adalah sangat urgensi. Sehingga dari hasil penilaian kriteria kita melakukan scoring dan perankingan, di mana diperoleh skor tertinggi, yaitu dengan nilai 13 adalah masalah kurangnya semangat petani dalam meningkatkan produksinya.
sehingga isu tersebut akan menjadi isu yang akan kita angkat dan bahas lebih lanjut. Sementara isu atau masalah yang lainnya akan kita tapis. Kemudian untuk memperdalam masalah yang sudah kita dapat, untuk mengetahui faktor-faktor penyebabnya, maka kita akan menggunakan diagram fishbone, di mana diagram fishbone ini merupakan diagram sebab akibat. Pada masalah rendahnya semangat petani dalam meningkatkan produksi usaha taninya ini, kita dapat tahu bahwa penyebabnya yaitu adalah biaya produksi yang semakin mahal di kriteria surrounding, dan penyebab lainnya adalah modernisasi pertanian yang belum merata di kriteria sistem. Sementara di kriteria skill, yaitu dimana kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penggunaan alsintan. Sementara di kriteria supplier, dimana petani sudah merasa puas dengan kondisi sekarang dan kurangnya tenaga penyuluh pertanian lapang. Kemudian kita akan mencari alternatif penyelesaian masalah dengan menggunakan tabel SWOT, di mana tabel SWOT ini ada dua identifikasi, yaitu berdasarkan faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama dari segi kekuatan, yaitu adanya lahan yang cukup luas. Yang kedua, akses dan prasarana yang cukup baik. Yang selanjutnya adalah adanya BPP yang cukup aktif. Sementara dari segi kelemahannya, di mana rata-rata umur petani kita sekarang ini sudah cukup tua. Yang selanjutnya adalah tidak berpikir skala usaha tani, sehingga tidak ada nilai lebih dari skala usaha tani yang dilakukan oleh pelaku utama saat ini. Kemudian adanya kurang maksimalnya penggunaan alsintan karena SDM yang belum terampil. Sementara dari faktor eksternal, yaitu di mana opportunities atau peluang yang ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten penyangga calon ibu kota negara baru. Kemudian adanya dukungan dan pelatihan dari pemerintah daerah atau pusat. Dan yang ketiga, terbukanya peluang besar menjadi pemasok pangan utama di wilayah Kalimantan. Sementara dari segi ancaman atau tantangan, yang pertama adalah mahalnya biaya produksi dalam berusaha tani. Yang kedua, pasokan pangan dari kabupaten tetangga yang sudah merambah di Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian saya mencoba melakukan penyusunan alternatif solusi dengan menggunakan metode IPAS-EPAS dari hasil analisis SWOT yang telah saya lakukan, di mana strategi SO, strength dan opportunity ada beberapa poin, yaitu pertama strateginya yaitu dengan melakukan pemanfaatan lahan secara produktif, kemudian melakukan peningkatan akses teknologi. Yang ketiga, membuat kelembagaan ekonomi selaku kelembagaan yang akan memfasilitasi pasar. Kemudian strategi WO, weakness opportunity, yaitu poin-poinnya adalah melakukan pelatihan alsintan, kemudian memberikan penyuluhan terkait gambaran skala usaha tani. Selanjutnya melakukan penumbuhan petani muda selaku regenerasi petani yang sudah ada.
Kemudian strategi strength dan threat, yaitu poin-poinnya: 1. Melakukan pemanfaatan alsintan secara optimal. Yang kedua, melakukan penggunaan saprodi alternatif. Dan yang ketiga, melakukan peningkatan kualitas produk pertanian. Selanjutnya adanya strategi WT, weakness dan threat, yaitu dengan cara melakukan demo cara pembuatan saprodi alternatif sebagai salah satu solusi mahalnya biaya produksi dalam berusaha tani. Dari alternatif solusi tersebut, kemudian saya melakukan alternatif penyelesaian dengan cara melakukan penyuluhan dan pendampingan tentang pentingnya menambah dan meningkatkan produksi, serta melaksanakan pelatihan alsintan dan penerapan teknologi peningkatan produksi. Dengan tahapan setiap alternatifnya, yaitu pertama, melaksanakan proses penyuluhan dari persiapan sampai evaluasi. Dan yang kedua, membantu untuk memfasilitasi petani dalam ketersediaan saprodi dan saprodi alternatif. Yang ketiga, membantu untuk memfasilitasi petani membentuk kelembagaan ekonomi sebagai persiapan pemasaran hasil. Adapun hasil yang diharapkan yaitu tumbuhnya minat petani dalam meningkatkan produksi demi pemenuhan pangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan regional Kalimantan pada umumnya. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam rencana alternatif penyelesaian ini yaitu kelompok tani, penyuluh pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana, dan Kepala Dinas Pertanian. Demikian hasil presentasi analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai seorang penyuluh pertanian. Salah dan hilapnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.